Baik guys, kali ini kita akan mencoba membahas 33 template, bukan 33 ya, template di Askolar ya, template untuk menulis. Template di Askolar ini terdiri dari 6 aspek, 6 sub, layaknya seperti kita menulis jurnal ya. Yang pertama introduction, yang kedua literatur review, yang ketiga method, yang keempat result, yang kelima discussion, dan yang keenam conclusion. Nah, kalau kita berbicara 6 aspek ini ya seperti kita menulis jurnal. Kira-kira seperti apa sih kalau kita ingin menulis di introduction itu? Profesor Irwan Abdullah menekankan kalau kita menulis di introduction itu sebenarnya menjawab satu pertanyaan ya, satu pertanyaan penting. Ini mengapa tulisan atau artikel kita ini harus diterima atau diterbitkan oleh pihak pengelola jurnal? Di mana pentingnya tulisan kita? Segawat apa tulisan kita ini yang harus diterbitkan? Ya dalam dunia pendidikan ya kita ngomong segawat apa tulisan kita terhadap dunia pendidikan saat ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai kondisi pendidikan, tidak hanya sekedar kegiatan belajar mengajar, tapi pendidikan ini mempengaruhi ya berjuta-juta anak di Indonesia. Kalau kita ngomong manajemen pendidikan Islam, tidak sekedar tentang bagaimana sekolah itu dikelola dengan baik, tapi bisa memberikan impact apa terhadap pembentukan karakter, pembentukan society, masyarakat yang lebih makro, yang lebih luas untuk jangka panjangnya. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi seberapa penting, yang paling pokok dalam introduction adalah seberapa penting tulisan kita sehingga editor wajib untuk menerbitkannya. Nah, yang terkait yang kedua itu literatur review ya. Jadi konsep-konsep utama yang kita pasang untuk membantu analisis tulisan kita. Jadi biar tulisannya tidak garing, biar tulisannya galak, itu harus menggunakan konsep-konsep ya, biar tajam, setajam silet kan begitu. Nah, konsep-konsep ini diambil dari berbagai literatur yang terdahulu ya. Yang paling penting kita tidak melakukan plagiasi, tapi melakukan memparafrase konsep-konsep tadi ya, membahasakan ulang dengan komentar kita. Nah, di samping itu literatur review, di samping untuk memperdalam pemahaman kita mengenai tulisan kita sehingga menjadi ciamik, menjadi lebih seksi, lebih cantik lagi, juga digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen penelitian atau metode pengumpulan data ya. Dalam prosesnya baik dalam pengambilan data maupun dalam menganalisis datanya. Yang ketiga terkait dengan metode penelitian yang biasa kita dengar ya. Penjelasan tentang metode ini sebagai cara bagaimana peneliti itu membangun fondasi penelitiannya. Ibaratnya itu kalau rumah ini kokoh ya harus ada fondasi yang kuat ya, cara dia menemukan data, cara dia menganalisis data ya, gitu kan. Jadi logika berpikirnya seperti apa, nah, dijelaskan di metode. Yang keempat, result itu sebenarnya kita menyajikan data yang kita peroleh itu sudah on the right track atau belum, pada realnya sebelum.
apakah data kita sudah sangat kuat sehingga bisa memenuhi tujuan tulisan kita. Apakah pesan yang ingin disampaikan di awal introduction tadi terbukti enggak? Jadi argumentasi kita yang kita sampaikan di awal di introduction bahwa kita berargumen tulisan ini penting karena ini, nah, di result dibuktikan dengan data-data yang diperoleh, baik itu dari data lapangan maupun dari data literatur. Satu catatan penting kata Prof. Irwan Abdullah, bahwa kita tidak boleh ya data itu dikomentari ya, jadi bias, bercampur opini ya. Yang paling penting ya kalau bisa memvisualisasikan data. Jadi datanya ya, kalau kita ingin memasak roti, datanya apa aja ya, telurnya itu nggak boleh berubah ya. Jadi telur ya telur gitu, nggak boleh sudah ketika ngomong pemaparan data telurnya sudah berubah, dicampuri ini sehingga tidak jadi telur yang murni ya. Telur, garam, biarkan garam. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jurnal itu kepingin ketika kita memaparkan data ya, masih kelihatan jelas telurnya, garamnya, bumbunya dan sebagainya, sehingga dia jadi roti. Nah, roti ini analisisnya gitu. Yang kelima, discussion ya, merupakan kelanjutan dari result ya, saling berhubung satu dengan yang lain ya. Disinilah kita boleh berkomentar ya, berkomentar mengenai data mentah yang kita sajikan di bab result tadi. Boleh diperbandingkan dengan literatur ya, terdahulu, sehingga akan kelihatan novelty-nya atau kebaruan. Nah, yang terakhir terkait dengan conclusion ya, dengan kesimpulan atau penutup. Kira-kira dari perbincangan discussion tadi, arah baru apa dari penelitian yang kita tawarkan kepada pembaca? Apa yang mengejutkan ya? What for ya? Untuk apa kemudian hasil penelitian kita ini? Nah, seperti itu intisari dari template IAS yang disanadkan atau yang didesain oleh Profesor Irwan Abdullah. Ya, semoga membantu meskipun saya sendiri juga masih berproses dalam hal ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat berjuang dan selalu menulis.